Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatin Nabila dari kelas 2A Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, mata kuliah Studio Perancangan 1. Dengan dosen pembimbing yaitu Bu Risa Saputri dan dosen penguji Bu Dewi. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar Studio Perancangan 1, yaitu merancang sebuah cafe and bakery. Lokasi yang saya pilih untuk merancang cafe and bakery ini berlokasi di Jalan Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alasan saya memilih lokasi site yaitu karena lokasi site mudah ditemukan, mudah dijangkau. Lokasi site dekat dengan pusat keramaian yaitu kampus, karena target cafe ini adalah anak-anak muda. Tapak memiliki bentuk persegi panjang yang berdimensi 24 x 20,8 meter dengan total luasan 500 meter persegi. Kemudian ada aturan tata wilayah yang berlaku pada site yang saya pilih, yaitu KDB-nya 80%, maka didapatkanlah luas bangunan 400 meter persegi. KDH-nya 20% sehingga luas lahan hijaunya 100 meter persegi. Dan GSB simetrisnya 8 meter diukur dari barau jalan. Ya, kita lanjut ke analisis site. Yang pertama yaitu analisis matahari. Di sekeliling site tidak ada vegetasi dan bangunan yang dapat menghalangi sinar matahari, sehingga semua site akan terpapar sinar matahari. Respon yang saya berikan untuk analisis matahari yaitu yang pertama, dapat menggunakan atap bitumen yang dilapisi aluminium foil sebagai penutup atap. Lalu untuk meminimalisir panas yang berlebih pada bagian fasad bangunan, dirancang menggunakan secondary skin. Lalu agar site terlihat asri, dapat ditanami tanaman hias yang juga dapat memantulkan udara panas. Kedua yaitu analisis arah angin. Angin yang berasal dari utara tapak berpotensi untuk membawa polusi udara dari kegiatan sekitar tapak, seperti asap kendaraan yang berlalu lalang. Respon yang saya berikan yaitu dengan mengaplikasikan cross ventilation untuk memaksimalkan penghawaan alami tanpa mengganggu kenyamanan termal di dalam bangunan. Lalu penanaman pohon ketapang untuk membelokkan arah angin yang bertujuan untuk mengurangi beban angin pada bangunan dan dapat mengurangi polusi udara. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis kebisingan. Tingkat kebisingan tertinggi terdapat pada depan site yaitu Jalan Sepakat 2 karena adanya kendaraan yang berlalu lalang. Respon yang saya berikan untuk analisis kebisingan yaitu dengan menggunakan accurate noise armor yang merupakan material insulasi suara yang dapat mengurangi kebisingan dari luar. Lalu pemberian aluminium foil yang tebal dan kuat pada atap untuk memblokir suara yang masuk, dan bangunan dimundurkan atau dijauhkan dari tempat yang menghasilkan kebisingan yang tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis sirkulasi dan aksesibilitas. Terdapat dua sirkulasi keluar masuk yaitu di Jalan Sepakat 2 dan jalan yang ada di arah barat site. Jalan Sepakat 2 cukup ramai dilewati khususnya pada jam pergi, istirahat, dan pulang kuliah. Sedangkan gang kecil di samping site tidak ramai dilewati karena hanya jalan menuju ke peternakan Intan. Respon yang saya berikan yaitu sirkulasi keluar masuk dibedakan agar lebih teratur dan tidak mengganggu lalu lintas. Pada sisi barat daya site dibuat sebagai sirkulasi masuk dan juga sirkulasi keluar di sisi tenggara site. Lalu pemberian lampu arah jalan masuk dan keluar untuk menjaga sirkulasi keluar masuk. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis drainase. Terdapat selokan di sisi kiri dan depan site. Ukuran selokan depan site sekitar 90 cm, lalu di sisi kiri berukuran sekitar 50 cm. Selokan tidak berfungsi dengan baik karena setiap hujan terdapat genangan air di lokasi site, apalagi saat hujan seharian jalan akan digenangi oleh air.
Respon yang saya berikan untuk analisis drainase yaitu melakukan pelebaran pada selokan. Selokan diberi penutup, lantai bangunan ditinggikan agar saat musim hujan genangan air tidak masuk ke dalam bangunan. Area parkir dipasang paving block berpori atau biasa disebut dengan pour block yang dapat menyerap air hujan ke dalam tanah. Selanjutnya yang keenam adalah analisis view. Pada arah depan site yaitu arah tenggara, view mengarah ke jalan dan bangunan di seberang jalan. Pada arah kiri sampai arah belakang site atau arah timur laut sampai barat mengarah ke lahan kosong dan barat daya mengarah ke jalan kecil. Respon yang saya berikan untuk analisis view yaitu pada arah barat sampai selatan site diberi jendela mati kaca agar pengunjung bisa melihat orang beraktivitas di luar. Orientasi bangunan mengarah ke arah jalan sepakat 2 agar dapat dilihat oleh orang yang berlalu lalang. Lalu menggunakan fasad yang menarik dengan konsep unik sehingga dapat menarik perhatian orang. Dan juga beri pagar tanaman dari pagar hidup yaitu tanaman boxwood yang membuat pemandangan lebih asri. Yang terakhir yaitu analisis vegetasi. Site merupakan lahan kosong. Yang terakhir yaitu analisis vegetasi. Site merupakan lahan kosong. Area dipenuhi oleh singkong. Selain singkong juga terdapat pohon pisang dan banyak tanaman liar. Lahan terasa panas karena tidak adanya pohon peneduh di sekitarnya. Respon yang saya berikan untuk analisis vegetasi yaitu menjadikan tanaman boxwood sebagai pagar hidup yang membuat pemandangan terasa lebih asri, lalu menanam pohon ketapang yang dapat memecah angin dan mengurangi polusi, juga tanaman rumput Manila untuk area hijaunya. Tambah juga tanaman-tanaman hias yang lain. Lalu kita juga memangkas atau memotong tanaman liar yang berada di site. Dari analisis tersebut didapatkanlah kesimpulan site yang dapat dilihat di sini. Lalu lanjut ke identifikasi pelaku. Pelaku-pelaku yang ada di cafe and bakery yaitu owner, manager, supervisor, barista, sapam, waiters atau waitress, kasir, dishwasher, cleaning service, pastry cafe, juru parkir, pengunjung. Tugas dan fungsi pola aktivitasnya dapat dilihat pada gambar. Dari identifikasi pelaku dan pola aktivitas pelaku, diketahuilah ruang-ruang yang diperlukan. Dari ruang-ruang yang diperlukan, kita perlu mencari besaran ruangnya. Untuk parkiran dengan total besaran ruangnya yaitu 190 meter persegi. Dining area indoornya 38 meter persegi. Dining area outdoornya 12 meter persegi, restroom 8 meter persegi, musola 11 meter persegi, dapur 15 meter persegi, kasir 9 meter persegi, pos sapam 3 meter persegi, gudang 3 meter persegi. Total besaran dari besaran ruangnya yaitu 101,830 meter persegi. Konsep gubahan bentuk bangunan kafe dan bakery yang akan saya terapkan ini terinspirasi dari bentuk kemasan roti karena bangunan ini menjual aneka ragam roti. Proses gubahan dapat dilihat pada gambar yaitu yang pertama masa awal bangunannya mengalami subtraktif atau pengurangan bentuk pada bagian atasnya. A dan B dibuat saling membelakangi dan C dibuat saling menghadap ke arah yang berbeda 90 derajat agar bangunan dapat dilihat dari dua sisi bangunan. Lalu bangunan mengalami push ke dalam agar sinar matahari sedikit terhalang dan juga mengalami penambahan bentuk atau aditif pada bagian atas sebagai atap dan bawah sebagai lantai setinggi 30 cm dan penambahan fasad sebagai double skin yang berfungsi meminimalisir sinar matahari. Sekian dari penjelasan materi cafe and bakery yang akan saya rancang. Berikut adalah hasil-hasilnya.
Sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.